Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan limpahkan dalam kehidupan kita semua. Baik, mari pagi hari ini kita mau kembali belajar akan firman Tuhan yang kita melihat dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat yang ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Puji Tuhan Bapak Ibu, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul dijungkir balikan. Saudara, kalau mendengar kata dijungkir balikan berarti bukan satu hal yang mengenakan. Tapi di mana ini sesuatu yang banyak orang pasti nggak mau. Tapi kita mau belajar pagi hari ini. Bagaimana seekor induk Raja Wali yang dengan sengaja. Kalau di ayat ini dikatakan menggoyang bangkitkan. Di terjemahan lain dalam firman Allah yang hidup dikatakan menjungkir balikan. Apa yang dijungkir balikan? Yaitu sarang. Di mana di situ ada anak burung Raja Wali yang bisa dikatakan belum bisa terbang, yang bulunya juga belum terlalu banyak, ya bahkan dia baru bertumbuh Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat induk Raja Wali dengan sengaja menjungkir balikan, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Supaya apa? Supaya anak burung ini jatuh Bapak Ibu. Ya, tapi inilah cara seekor burung Raja Wali untuk melatih anaknya bisa terbang. Ketika anak ini digoyang bangkitkan, dijungkir balikan sarangnya, dia terjatuh Bapak Ibu. Dia yang belum bisa terbang, ketika dia terjatuh dia mulai berusaha untuk mengepakkan sayapnya. Saya percaya ini bukan satu kali, dua kali, tapi berulang-ulang yang dilakukan induk Raja Wali kepada anaknya. Sampai anaknya ini ya bagaimana sayapnya bisa kuat dan akhirnya anak Raja Wali ini bisa terbang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita belajar bagaimana yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Ketika induk Raja Wali ini menggoyang bangkitkan sarang Bapak Ibu. Ya, ini adalah bagaimana ketika anak ini yang tadinya dalam keadaan nyaman, diberikan kehangatan, selalu diberikan makan, mengalami baik-baik saja. Tapi waktu dijungkir balikan, dia harus keluar dari sarang, bahkan harus terjatuh. Keluar dari zona nyaman. Ya Bapak Ibu, inilah seringkali Tuhan izinkan. Kita sepertinya digoncangkan. Kita sepertinya dijungkir balikan. Untuk kita keluar dari zona nyaman. Tuhan izinkan kita mengalami satu masalah. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Tuhan izinkan mungkin ya hal-hal yang sepertinya bertubi-tubi dalam hidup kita. Bukan hal yang enak, tapi hal yang tidak mengenakan. Tapi kita melihat di sini pelajarannya. Justru dengan peristiwa dijungkir balikan anak Raja Wali ini yang tadinya ya tidak punya kekuatan ketika dia dijungkir balikan. Yang tadinya dia nggak bisa terbang, akhirnya dia bisa terbang Bapak Ibu. Dia punya kekuatan sayap iman yang luar biasa. Disinilah kita juga mau belajar meresponi situasi keadaan apa yang sedang kita hadapi. Mungkin hari ini sepertinya kita sedang dijungkir balikan. Kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus mengalami hal-hal yang kita nggak inginkan. Mungkin ada penderitaan, ada hal-hal yang sedang kita gumulkan dalam hidup kita. Apapun itu, dalam pekerjaan kita, usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala apapun. Tetapi Bapak Ibu, saya terberkati dengan satu ilustrasi yang saya baca bagaimana ya ketika secangkir kopi, kemudian kita tahu ya kalau ada kebiasaan orang suka dikasih gula Bapak Ibu. Ya, memang kopi ini ya secangkir kopi di dalamnya sudah ada air kemudian dikasihkan gula, tetapi akhirnya kita lihat ketika ngicipin, wah kok masih pahit. Ternyata kopi ini belum diudek ya kalau bahasa saya. Sehingga waktu diudek rasanya baru manis. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Ya harus dikocek dulu, harus digoyang dulu kopi ini baru rasanya manis. Begitupun juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali
Tuhan izinkan hidup kita sepertinya digoncangkan, hidup kita sepertinya diudek-udek. Kita harus mengalami sesuatu yang harus keluar dari zona nyaman. Tetapi kita melihat di situ tetap ada Allah yang seperti induk Raja Wali. Waktu kita jatuh, Dia mau menopang, Dia mengangkat kita, mengembalikan kepada kita ke tempat yang aman. Dalam kesusahan apapun kehidupan kita, percaya Bapak Ibu, Tuhan tetap mau menolong kita. Dalam keadaan apapun persoalan kita hadapi, Tuhan tetap memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Dalam Mazmur 34 yang ke-19, saya bacakan dalam firman Allah yang hidup sebagai ayat terakhir demikian. Orang yang baik juga mengalami kesusahan, tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Percaya, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan tetap mau menolong, memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu tetaplah optimis dalam Tuhan, tetap setia, tetaplah kuat iman kita. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Kita menjadi anak Raja Wali yang kuat melewati badai, melewati apapun. Tapi hadapilah proses dengan penuh syukur dan percaya Tuhan tetap menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini hidup kami sepertinya digoncangkan. Tapi kami percaya Tuhan tetap ada bagi kami. Tuhan tidak biarkan kami dalam kesusahan kami. Tuhan tidak membiarkan kami dalam problema apapun yang Tuhan izinkan. Sepertinya hidup kami digoncangkan, keluar dari zona nyaman. Tetapi kami percaya pagi hari ini ada tangan Tuhan yang siap menolong kami. Tuhan akan tetap mengepakkan sayap-Mu, mendukung kami, tidak membiarkan kami jatuh Tuhan. Tuhan tetap angkat kehidupan kami. Sebab Tuh ajar jemaat-Mu untuk tetap setia, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Untuk kami percaya lewat semua yang kami alami, untuk kami menjadi umat-umat yang tetap kuat, tetap setia mengiring Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang hari-hari ini tidak menentu, tapi kami meresponi firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam keadaan apapun, Tuhan ada bagi kami. Dan Tuhan tetap mau menolong dan memberkati kami semua. Lawatilah umat-umat-Mu Tuhan. Dalam setiap keadaan apapun yang mereka gumulkan pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di GPD Temanggung. Tuhan memberkati apapun yang sedang digumulkan hari-hari yang kami akan hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang menyertai, yang mau menolong dan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati para diaken, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh mengerti, memahami akan rencana-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.